Horas, Bali G Academy. Minum dulu. Es teh tawar. Oke, pemirsa. Belum saja ada keputusan tentang pra-peradilan kedua dari Rosuryo ini, mereka sudah mendaftar lagi pra-peradilan ketiga. Katanya untuk ganti rugi atau ganti untung, ya kan? Kicau, kicau, kacau, kacau, kacau mania. Kita bingung ya. Ya, inilah teknik dari orang yang secara serampangan memfitnah tanpa fondasi ilmiah sama sekali. Ya, jadi dia mengulur-ngulur waktu, ya, seolah-olah pokok perkara ini sidangnya tidak akan pernah terjadi. Coba kita bayangkan, ya, kita ilustrasikan dulu. Kemarin ada dua saksi konten kreator. Bayangkanlah, saksi yang dibawa pun konten kreator. Manalah mereka tahu digital forensik? Manalah mereka tahu apa itu digital image processing? Ya, ketika ditanya, apakah Anda melihat bahwa Roy Suryo memanipulasi, mengubah ini itu dari objek digital atau digital image yang di download atau yang diupload oleh Dian Sandi Utama? Mereka jawabannya tidak tahu. Terus jawaban tidak tahu itu menjadi landasan bahwa Roy Suryo tidak pernah melakukan digital manipulation. Itulah yang dibangga-banggakan pengacaranya itu. Saksinya konten kreator, YouTuber. Ya, kedua YouTuber ini nggak makan. Ya, kalau tidak membahas isu ijazah Pak Jokowi ini, nggak makan sama sekali. Ya, mereka hidupnya sangat bergantung pada isu ini. Kalau isu ini mati, mati juga penghidupan mereka. Ya tentu membela Roy Suryo, karena hidup mereka bergantung pada, ya, kehidupan mereka, penghasilan mereka bulanan bergantung dari Google AdSense, dari pembahasan isu ijazah Pak Jokowi ini. Masa model kayak gitu dijadikan saksi? Ayo kita ketawa dulu, ya kan. Nanti dari pinggir jalan pun bisa dihadirkan saksi, dari warung atau lapo tuak, ya kan. Nggak ada relevansinya mereka tahu atau tidak tahu tentang digital manipulation yang dilakukan oleh Rosuryo. Coba apakah mereka tahu bagaimana Rosuryo mengatakan, ya kan, dia pernah itu kalau nggak salah di Rakyat Bersuara atau di podcast itu, menampilkan kecocokan antara foto di ijazah Pak Jokowi itu dengan Dumakno. Apa katanya? Match katanya, nggak tahu berapa persen. Apakah mereka tahu saksi itu, kedua saksi konten kreator itu, ya, bagaimana Rasulullah melakukan itu, ya, bagaimana manipulasi digital yang dilakukan Rasulullah? Ya nggak tahu, gitu loh. Masa ketidaktahuan menjadi pembenaran? Oh, tidak tahu. Ada itu konten kreator yang dijadikan saksi, tidak tahu, nggak tahu kok dijadikan saksi, gitu loh. Kan bingung gue. Harusnya kan bilang, saya pastikan saya hidup 24 jam dengan Roy. Dia tidak pernah memanipulasi itu. Ini tidak tahu. Bah, ketidaktahuan menjadi pembenaran. Ya. Apakah mereka tahu juga bagaimana Roy melakukan ELA itu, menempelkan ijazahnya, ya, menjadi satu image, ya, ijazahnya dia yang S1 dari UGM dengan hasil ELA dari ijazahnya S1 UGM dengan hasil ELA ijazahnya Pak Jokowi. Nggak tahu juga. Terus ketidaktahuan menjadi pembenaran. Saksi apa itu? Sama seperti saksi yang diambil dari Lapo Tuwek. Nggak tahu, ambil aja
sembarang saksi. Ya nggak tahu. Itu loh. Jadi ketidaktahuan menjadikan pembenaran. Ya bukan begitu. Kan sudah dikatakan oleh pihak kejaksaan maupun Polda Metro Jaya, mereka setidaknya memiliki 3 bukti, ya, 3 bukti, ya, 2 diantaranya ya pasti pemeriksaan, ya, BAP dari pemeriksaan ahli-ahli digital forensik, ada 4 katanya, ya. Yang kedua tentu hasil pemeriksaan digital forensiknya, jadi ada surat, ya, bukti surat dari apa? Dari hasil lab krim, dan satu lagi ahli. Setidaknya ada 2 kan, bukti surat dari lab krim, ya, pemeriksaan karbon, jenis kertas, ya, terus usia kertas, jenis tinta, usia tinta. Itulah surat dari lab krim. Yang kedua ahli, ditunjukkan dengan BAP, ada 4. Kan sudah 2 minimal alat bukti. Yang ketiga saya nggak tahu apakah ada saksi atau enggak. Tapi banyak kejahatan, ya, yang tidak memerlukan saksi dan tidak ada saksi, lalu tidak ada kejahatan itu. Kan konyol argumentasi dari pengacaranya Roy Suryo ini. Ya, hanya karena tidak ada saksi yang melihat Roy Suryo memanipulasi, oh berarti dia tidak memanipulasi. Kok begitu? Ya, banyak pembunuhan, ya, tidak ada saksi mata. Tetapi kan dari bukti-bukti ilmiah, ya, apa yang dinamakan dengan circumstantial evidence itu menunjukkan bahwa misalnya DNA-nya ada, fingerprint-nya ada, terus rambut ada misalnya, atau yang lain-lain. Gitu. Ya, jadi itu circumstantial evidence yang sangat kuat. Itulah bukti ilmiah. Walaupun tidak ada yang menyaksikan, tidak ada saksi fakta di situ. Kan saya sering nonton itu 48 Hours, ya, kalau kalian tonton itu 48 Hours. Banyak sekali tindak kejahatan yang tidak memerlukan saksi fakta. Dan memang misalnya ada pun CCTV di mana-mana kan tidak semua tercover. Begitu loh, ya, terjadinya kejahatan itu. Jadi kembali lagi, ya, kasus Roy Suryo ini biarkanlah ditanding ini, ya, 2 bukti minimum, ya, 2 alat bukti. Pertama hasil lab krim, ya, terkait dengan tadi ijazah Pak Jokowi, ya, terkait dengan uji karbon, jenis tinta, usia tinta, jenis kertas dan usia kertas, dibandingkan dengan yang 14 katanya ijazah itu, yang seangkatan. Yang kedua, ahli, dibuktikan dengan BAP ahli digital forensik dan lainnya, kan begitu. Nah, itulah menjadi bukti. Gitu, ya. Kalau diminta hanya karena tidak ada saksi fakta, maka ini penersangkaan harus tidak sah. Loh, memangnya semua harus butuh saksi? Kan enggak, kan gitu. Samping itu juga, ya, gembar-gembor mereka bahwa Pak Jokowi tidak berani datang, tapi mereka ingin penersangkaan ini tidak sah dan tidak ada sidang, kan konyol itu. Ya, itu mengkontradiksikan, menegasikan statement mereka. Ayo Pak Jokowi berani datang. Begitu juga dengan mak-mak dukung Roy Suryo, kan. Bagaimana kalau ini penersangkaan ini menjadi tidak sah? Ya tidak jadi persidangan. Kalian meminta Pak Jokowi datang, kan? Kan aneh sekali. Ya, statement kalian gugur. Kenapa? Karena statement kalian sendiri. Ya, meminta supaya tidak ada persidangan itu. Karena apa? Penersangkaan diminta untuk dibatalkan. Padahal saya ya sangat menanti-nantikan bagaimana Roy Suryo dan tim pengacaranya ini, ya, melakukan pembelaan terkait dengan error level analisis yang dilakukan Roy Suryo, yang sekarang tidak ada lagi pernah kelihatan Roy Suryo membawa kertas error level analisis, ya, yang dia lakukan, terus ditunjukkan foto dari ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu tanpa argumentasi ilmiah. Tidak ada lagi dia mengatakan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu Dumakno, nggak berani lagi dia. Ya.
Terus tidak berani lagi dia mengatakan gradients analysis. Terus tidak berani lagi dia juga menunjukkan bahwa ini skripsi, saya foto sendiri, ini palsu, ya kan? Saya ini mengatakan bahwa ini kalau skripsinya palsu maka ijazah palsu. Nggak berani lagi begitu. Ya, apa? Jadi nggak ada lagi argumentasi ilmiahnya karena dia tahu dia lemah. Begitu. Ya, hanya karena dia foto skripsinya itu terus dikatakan palsu. Apakah dia melakukan font identification? Apakah dia melakukan analisa terhadap operating system di DOS dan Macintosh saat itu tahun 1985? Apakah dia melakukan uji glib? Apakah dia melakukan uji overlay? Apakah dia melakukan uji overlapping? Apa dia tahu itu semua? Dia hanya statement omong kosong, skripsi ini palsu, maka ijazah palsu. Karena tidak melakukan, makanya bebal. Gitu loh. Sementara saya, basis koreksi saya, ya saya mengakui salah. Saat itu saya langsung prematur kesimpulan saya bahwa itu font yang belum ada, yaitu font Times New Roman, digital font ya, yang keluar di Windows 3.1, dikembangkan oleh Adobe dengan teknologi PostScript. Itu loh. Kesalahan saya itu saya koreksi, ternyata ada digital font saat itu tahun 1984, Times New Roman. Ya, dikembangkan juga oleh Adobe, PostScript Type 1 dan Type 2. Sebelum Type 3 dan Type 4, tahun 91. Teknologi PostScript, dan situ sudah ada pakai teknologi apa yang dinamakan dengan kurva Bezier. Bezier. Ya, Bezier kalau bahasa Bataknya. Tapi bahasa kerennya Bezier. Itu matematik, lengkungannya ya pakai polinomial. Udah cantik saat itu. Sudah ada di Adobe tahun 1984. Di print juga pakai teknologi printer laserjet. Saya uji juga. Apakah ini dari pattern pola draw-nya, apakah itu inkjet, laserjet, atau dot matrix, atau mesin ketik. Di dalam buku itu. Dan saya simpulkan itu laserjet. Aduh, nanti analisa ilmiahnya besok hari Senin saya presentasikan di Cumi ya. Tayangnya kapan? Rencananya hari Senin besok saya presentasikan di Cumi. Jadi makanya saya bilang biarkanlah uji ilmiah di tempat ilmiah aja, nggak usah digeret-geret ke politik. Saya nggak suka kan gitu loh. Ya, biarkan kalau nanti salah ada orang yang mendebatnya. Ya, makanya buku revisi ini ya dalam waktu dekat akan dicetak oleh penerbit profesional, ya penerbit profesional yang sekarang dalam OTW, layout dan segala macam itu akan di Gramedia, ya diperjualbelikan di Gramedia oleh penerbit profesional dan ber-ISBN, dan nanti ada hakinya, ya hak atas kekayaan intelektualnya saya daftarkan. Nah, itu ya nanti bisa dijual kalian beli di Gramedia dan toko buku lainnya. Dan untuk 1.000 buku sumbangan ke perpustakaan, kita lagi cari donatur nih. Sampai saat ini belum ada ya. Padahal isunya saya menerima 50 miliar, mulutmu itulah jaga. Ya. Ini aja mencari donatur untuk 1.000 buku ke universitas saja, perpustakaan universitas belum ada. Jadi masih kita cari-cari pendekatan. Butuh sekitar 200 sampai 500 juta. Gitu loh. Ya. Jadi itu usaha kami. Jadi kami akan usahakan tetap untuk diberikan ke perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia, khususnya universitas, karena bahan untuk universitas, ya kan, bukan untuk anak SMA ke bawah, ya gitu. Ya, jadi itu nanti akan saya presentasikan di Cumi-Cumi
Kenapa? Karena kalau dipresentasikan nanti di Rakber, rakyat bersuara, ya pastilah gangguan Roy Suryo nanti, ya. Jadi nggak optimal nanti di situ dulu sebagai pendahuluan, ya, supaya, ya. Jadi kalau di rakyat bersuara banyak gangguan. Harusnya hostnya Aiman itu memberikan saya apa apa namanya waktu yang luas tanpa harus ocehan-ocehan Roy Suryo itu mengganggu, ya. Oleh karena itu, ya, saudara, ya, kepada Pak Hakim juga, ya, yang hari Senin memutuskan, biarkanlah ini Pak diselesaikan secara hukum yang mulia. Ya, kalau nanti ini dipotong, ya, penersangkaan ini menjadi tidak sah dan persidangan tidak ada, ya, terus kapan? Ya, apakah benar Roy Suryo ini apa itu yang mengaku-ngaku penelitiannya itu? Nanti dia terus memfitnah tanpa argumentasi background ilmiah. Karena ya yang mulia tahu bahwa dia adalah lulusan Fisipol UGM. Kok bisa dia mengaku-ngaku telematika, digital forensik dan lainnya? Ya kalau kayak gitu nanti diteruskanlah nanti fitnah-fitnah ini terus. Padahal dia tidak punya background apapun, tidak punya artikel ilmiah apapun yang menunjang klaim dia tersebut. Ya coba, ya Pak Jokowi itu Anda berada pada posisi Pak Jokowi, ya, yang mulia hakim pra peradilan ini. Ya biarkan aja itu masuk ke sidang pokok perkara dan saya berharap PN Jakarta Timur, ya, langsung menyidangkan pokok perkara ini. Ya, jangan menunggu prapit ketiga lagi, mau prapit sampai ke berapa? Tidak ada kepastian hukum. Ya, nanti prapit ketiga ganti rugi atau ganti untung. Ya, besoknya lagi apa lagi. Ya begitu besok diputuskan bahwa penersangkaan itu sah, langsung dijadwalkan itu persidangan di PN Jakarta Timur. Kita sudah bosan ini, ya, melihat ocehan-ocehan Roy Suryo. Sebenarnya udah takutnya dia, nggak berani lagi menganalisa yang dikarang-karang dia itu terkait error level analisis, terkait dengan foto Dumakno, terkait dengan skripsi palsu dia bilang itu. Kan sudah saya katakan selalu, ya. Saya nggak bermusuhan dengan Roy Suryo, justru saya membujuk untuk bertobat itu loh. Ya, kalau memang salah atau tidak punya background di situ, ya udah minta maaf. Kan bisa jadi nanti hukumannya ringan, hukumannya percobaan. Ya. Tetapi kalau ini terus menipu rakyat, orang-orang yang percaya bahwa Roy Suryo ini punya kemampuan luar biasa, padahal Visipol UGM yang mengaku-ngaku punya keahlian telematika nggak ada, pernah kuliah apapun tentang telekomunikasi, apalagi informatika, programming languages aja nggak tahu. Ya. Ada nggak ahli telematika yang programming languages, bahasa pemrograman nggak tahu coba? Kan nggak ada, satu-satunya ya ada di Konoha ini, yaitu bernama Roy Suryo. Kan berbahaya kayak gini, yang mulia hakim. Ya. Kita inginnya ya PN Jakarta Timur begitu ada keputusan besok hari Senin bahwa penersangkaan itu sah dan legal karena minimal ada 2 alat bukti. Ya tadi itu surat, yaitu laporan forensik lab krim, yang kedua ahli, karena ada 4 ahli digital forensik yang di BAP. Ya sudah, jadwalkan sidang segera. Itu jangan masyarakat digantung ini, justru nanti makin terpecah belah rakyat ini. Karena apa? Ya, fitnah dan kebohongan publik yang disebarkan oleh Roy Suryo ini sudah semakin mencekam. Ya, coba kalian berpikir pada posisi Pak Jokowi dan keluarganya. Apalagi ini peneliti yang mengunjungi kuburan. Ya, mulutnya Roy Suryo itu ibu sambung di kuburan keluarga besar Pak Jokowi coba. Apakah itu peneliti? Ibu sambung kata Roy Suryo. Hehehe, kenapa ibu sambung? Karena kurang panjang katanya. Coba. Beretika nggak kayak gitu? Mereka ini Refli Harun, Diva, Roy Suryo. Apakah beretika? Ini punya mens rea sudah. Itu loh. Bayangkan kalau ini penersangkaan ini menjadi tidak sah
dan dikabulkan itu gugatan pra peradilan Roy Suryo, dia akan semakin punya bahan bakar, amunisi untuk terus menjelek-jelekkan bukan hanya Pak Jokowi, semua orang yang dia pandang tidak, atau yang dia pandang berbeda jalan dengan dia. Tinggal ini aja, fitnah aja. Toh nanti kami pra peradilan kan aku menang kok. Gitu loh. Siapa yang berani lapor saya? Kata Roy Suryo kan. Aku menang. Aku lawan di pra peradilan. Siapapun backupnya Roy Suryo, ini orang sangat kuat ini. Oleh karena itu, ya kepada hakim pra peradilan besok, putuskan bukan atas kepentingan apapun, tapi kepentingan hukum. Dan kepada PN, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jangan lagi ditunda-tunda lagi sampai berapa ribu pra peradilan nanti. Kalian kok kayak menunggu-nunggu, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini kayak menunggu-nunggu. Ayo majukan lagi pra peradilan. Ayo yang keempat, yang ke-10, yang ke-100. Kok jadi kalian jadi kayak pembantunya, kayak budaknya Roy Suryo ya? Menunggu-nunggu. Mereka belum ada keputusan, kayak overlapping gitu. Belum ada keputusan pra peradilan kedua. Sudah mendaftar lagi mereka untuk pra peradilan ketiga. Nanti pra peradilan ketiga belum putus, majukan lagi peradilan keempat. Tidak ada ketegasan sama sekali. Langsung yang sudah terregistrasi di situ perkara, ya majukan. Jadwalkan sidang perkara hanya peradilannya, pengadilannya. Jadi jangan seolah-olah jadi menunggu Refli Harun dan Roy Suryo. Apalagi peradilan keempat nanti. Bukan begitu. Ya kita juga jadi muak namanya. Biar kita tunggu bagaimana perdebatan ilmiah itu antara Roy Suryo dan ahlinya dan pihak kejaksaan dan ahlinya, kan begitu, itu yang menarik. Apakah ada saksi, apakah ada bukti? Ya kemarin di sidang TIFA ada pengacaranya bilang kami tidak punya bukti. Kan sudah saya bilang kemarin, mereka tidak punya bukti, tidak punya saksi. Apalagi ahli yang membackup. Kita tunggu aja lah. Apakah ada ahli yang membela mereka? Gitu loh. Kan konyol-konyolan. Kalau ahli ada yang mau, coba bayangkan. Apakah ada hubungan antara neuroscience behavior dengan autentikasi dokumen? Kalau ada, jaksa tinggal tanya, apakah ada jurnal yang pernah melakukan itu? Apakah ada buku yang pernah menghubungkan dua bidang itu? Kan begitu aja, gampang. Ditanyakan pada ahlinya pihak TIFA, ya sudah. Kalau nggak ada, terus apa buktinya? Kan begitu. Apakah ada paper atau jurnal atau buku yang mengklaim bahwa ada hubungan antara neuroscience behavior atau anatomi morfologi dengan autentikasi dokumen? Kalau nggak ada, ya berarti karang-karangan. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.